Ketua Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Anggraini Alam, mengungkapkan bahwa angka kejadian pertusis di Indonesia masih banyak yang tidak terdata. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan kasus di tahun 2022. Sebelumnya, WHO melaporkan bahwa hanya 4 dari 100.000 populasi di Indonesia yang mengalami pertusis. Namun, Anggraini menegaskan bahwa hal ini bukan karena berhasil mengatasi pertusis, tetapi karena kurangnya update data dan kewaspadaan yang kurang di Indonesia sebelum adanya surveillance. Anggraini juga menambahkan bahwa umumnya angka pertusis di negara berkembang termasuk di Indonesia tidak terlaporkan dengan baik karena sistem infrastruktur pemantauan yang belum optimal dan diagnosis yang terlambat. Gejala batuk yang didefinisikan sebagai pertusis juga baru bisa dideteksi setelah pasien batuk selama 2 minggu dan muntah yang menandakan sudah masuk ke stadium 2. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan baru mulai melakukan pemantauan khusus pada tahun 2022 dengan meluncurkan buku petunjuk teknis surveillance pertusis. Namun pada tahun 2023, angka pertusis naik pesat hingga 5,5 kali lipat dan dari 38 provinsi yang diperiksa. 30 diantaranya terdapat kasus pertusis yang mengakibatkan outbreak. Data ini juga menunjukkan bahwa hampir 40% bayi di bawah 1 tahun dan hampir 80% dari mereka tidak diimunisasi. Outbreak juga terjadi di daerah dengan padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Anggraini menekankan bahwa pertusis harus dicegah dan diminimalisasi terutama pada bayi karena satu kasus pertusis yang dilaporkan dapat menyebabkan kejadian luar biasa karena 90% orang di sekitarnya pasti tertular. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan tata cara dan cara pencegahan pertusis dengan meningkatkan cakupan imunisasi sebaik mungkin. Anggraini juga menambahkan bahwa imunisasi DTP1 baru mencapai 91,4% di tahun 2023. Sedangkan DTP2, DTP3, dan DTP4 belum mencapai target 95%. Ia berharap pada tahun 2024 semua bayi dan anak dapat melengkapi imunisasi DTP yang juga termasuk program pemerintah untuk usia 2, 3, 4 hingga 18 bulan serta usia 5 sampai 7 tahun dan usia SD sampai remaja. Selain itu, Anggraini juga mengingatkan untuk mengenali gejala pertusis seperti batuk terus-menerus selama minimal 2 minggu, muntah tanpa sebab, dan henti nafas. Jika mengalami gejala tersebut, segera periksakan diri ke vaskes terdekat. Anggraini juga menekankan pentingnya menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan pertusis. Dengan demikian, diharapkan angka pertusis di Indonesia dapat ditekan dan diminimalisasi. Penyakit Sony Septian, suami dari virus, sedang mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Hal ini merupakan salah satu faktor resiko stroke yang sering terjadi di Asia. Meski demikian, banyak orang yang tidak mengetahui tentang penyakit ini. Dikutip dari Unair, stenosis intrakranial atau penyempitan pembuluh darah arteri otak merupakan salah satu faktor resiko utama dari stroke yang sering ditemukan pada populasi Asia. Stenosis ini dapat menghambat aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke hemodinamik karena kurangnya aliran darah. Pemeriksaan MRI merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kerusakan jaringan otak pada awal serangan stroke. Namun tidak selalu berhasil dalam mendeteksi adanya lesi stroke seperti yang terjadi pada studi kasus yang dipublikasikan oleh Koriko. Seorang pasien yang mengalami stroke berulang hingga 3 kali serangan tidak menunjukkan adanya lesi atau abnormalitas
pada pemeriksaan MRI, meskipun mengalami gejala kelemahan pada separuh tubuh sisi kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan angiografi menggunakan digital subtraction angiografi, ditemukan stenosis derajat berat pada arteri cerebri media kanan. Hal ini dapat menyebabkan gejala kelemahan yang dialami oleh pasien karena terganggunya aliran darah ke kapsula interna, tempat berkumpulnya seluruh serabut saraf motorik. Pemeriksaan perfusi dengan MRI menunjukkan penurunan aliran darah pada sisi kanan otak. Stenosis intrakranial dapat diibaratkan sebagai pipa air yang menyempit, sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan volume yang cukup. Tubuh akan meningkatkan tekanan darah untuk mengatasi hal ini, namun jika tekanan darah diturunkan, otak akan mengalami kekurangan aliran darah yang dapat menyebabkan stroke akibat hipoperfusi jaringan otak. Guru Besar Bidang Gizi, Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Ali Homsan, mengungkapkan bahwa pengurangan konsumsi makanan dan minuman manis pada anak perlu dilakukan secara bertahap. Pengurangan konsumsi gula tentu harus dilakukan secara bertahap, ujar Profesor Ali saat dihubungi redaksi duniadiet.com dari Jakarta pada hari Senin. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak yang terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis dapat mengalami tantrum jika asupan gula mereka dikurangi secara drastis. Karena gula dapat mempengaruhi tingkat energi dan suasana hati anak, Profesor Ali menekankan bahwa penurunan asupan secara mendadak dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, membuat anak gelisah dan mudah marah. Untuk itu, ia menyarankan agar pengurangan gula dilakukan secara bertahap agar anak dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami stres berlebihan. Selain itu, Profesor Ali juga menyarankan para orang tua untuk mengurangi takaran gula pada minuman anak secara perlahan-lahan serta memilih produk yang rendah gula saat membeli minuman dalam kemasan. Jika orang tua yang membuat minuman manis, maka dapat mengurangi takaran gula pada minuman anak. Namun, jika membeli minuman dalam kemasan, sebaiknya memilih yang memiliki kandungan gula yang lebih rendah, katanya. Profesor Ali juga menekankan bahwa kebiasaan orang tua, terutama ibu, dalam mengonsumsi makanan dan minuman manis dapat mempengaruhi pola konsumsi gula anak. Untuk itu, ia menyarankan agar para orang tua meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan menjadi contoh yang baik dalam menerapkan pola makan sehat di rumah. Edukasi gizi di tingkat rumah tangga sangat penting, dan ibu merupakan panutan utama bagi anak sehingga disarankan untuk memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik, ujar Profesor Ali. Ia juga menambahkan bahwa konsumsi gula yang normal bagi anak usia sekolah adalah sekitar 25 gram per hari. Konsumsi gula yang proporsional bagi anak usia sekolah adalah sekitar 25 gram per hari. Orang dapat melihat jumlah gula yang dibeli setiap bulan di rumah dan membaginya dengan jumlah anggota keluarga untuk makanan kemasan dapat dilihat pada label gizi, jelasnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah anak usia 12-18 tahun yang menderita diabetes tipe 1 cenderung meningkat sebesar 70% dari tahun 2010 hingga 2023.